Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya di pagi ini? Pada kali ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu teks eksposisi. Pada pertemuan ini membahas tentang kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini ada dua, yaitu merumuskan pengertian teks eksposisi. Tujuan yang kedua, mendata dan merumuskan unsur-unsur teks eksposisi yang meliputi gagasan dan fakta dan pola pengembangannya. Pengertian teks eksposisi yaitu sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Ciri-ciri teks eksposisi. 1. Berisi tentang pendapat, gagasan, atau keyakinan penulis terhadap suatu topik pada bidang tertentu. B. Uraian bersifat objektif dan benar-benar bertujuan menambah pengetahuan pembaca tanpa dilatar belakangi maksud dan tujuan tertentu. Yang ketiga, dilengkapi penjelasan tambahan seperti gambar, angka, grafik, statistik, atau bagian sebagai ilustrasi. Unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama, gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Yang kedua, pola pengembangan teks eksposisi. Apa itu gagasan? Gagasan disebut juga ide atau pendapat. Ide ini merupakan pernyataan yang dapat berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Fakta merupakan kenyataan, kebenaran-kebenaran ada atau terjadi. Fakta dalam teks eksposisi berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan dapat lebih meyakinkan khalayak. Pola-pola pengembangan teks eksposisi. Di sini ada 7 pola pengembangan teks eksposisi. Yang pertama, umum, khusus, atau disebut juga dengan deduktif.
Kalian ingat ya, kalau umum ke khusus deduktif. Yang nomor 2 khusus ke umum induktif. Yang ketiga campuran. 4 proses. 5 ilustrasi. 6 perbandingan. 7 sebab akibat. Dari pola pengembangan tadi, Ibu menjelaskan yang pertama, umum, khusus, atau deduktif. Ini bisa diartikan sebuah paragraf yang diawali dengan pernyataan bersifat umum, kemudian dijelaskan dengan pernyataan berikutnya yang lebih bersifat khusus. Tolong juga kamu perhatikan, di situ ada contoh paragrafnya. Di daerah pegunungan banyak sekali perkebunan buah-buahan. Rata-rata penduduk di wilayah tersebut berprofesi sebagai petani buah. Di sana ada bermacam-macam buah yang mudah kita dapatkan, seperti stroberi, anggur, apel, jeruk, dan masih banyak lagi. Dan kita dapat membelinya dengan harga yang lebih murah daripada di supermarket. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu khusus ke umum. Apa itu? Merupakan kebalikan dari pola umum ke khusus, yaitu sebuah paragraf yang diawali dengan pernyataan yang lebih khusus, baru kemudian pernyataan bersifat umum di akhir paragraf. Contohnya bisa kalian baca, kalian amati. Di situ ya, membicarakan tentang dendeng balado. Pola pengembangan berikutnya yaitu pola pengembangan campuran. Yang dimaksud dengan campuran yaitu paragraf yang dikembangkan dengan memosisikan gagasan utama pada kalimat utama di awal paragraf yang mengikuti dengan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Kemudian gagasan umum ditegaskan kembali pada akhir paragraf. Kamu amati, kamu perhatikan contoh yang ada di slide tersebut. Pola pengembangan yang 4 yaitu pola pengembangan proses. Proses merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan untuk menciptakan sesuatu dari suatu peristiwa. Nah, di sini bisa disebut juga ke pembahasan teks prosedur pada kelas 7. Contohnya seperti itu, menjelaskan tentang membuat teh hangat itu bagaimana. Berikutnya yaitu pola pengembangan ilustrasi. Di sini gagasan utama yang terlalu umum memerlukan ilustrasi atau contoh yang konkret. Dalam teks eksposisi, contoh-contoh itu tidak berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat, tetapi contoh-contoh tersebut untuk menjelaskan dan menegaskan ide, gagasan, dan maksud penulis. Contohnya di situ
kamu amati, sebenarnya kondisi ekonomi kita sudah relatif membaik. Indikatornya dapat dilihat dari berbagai aspek. Misalnya, dalam bidang otomotif, setiap hari kita temukan aneka kendaraan yang melintas di jalan raya. Itu contoh paragraf ilustrasi. Pola berikutnya yaitu pola perbandingan. Pola perbandingan yaitu pola pengembangan paragraf yang dikembangkan dengan menggunakan dua sudut pandang perbandingan secara berpasangan. Misalnya unsur kesamaan dan perbedaan, keuntungan dan kerugian, dan lain sebagainya. Kamu amati contohnya, yaitu tema lagu anak-anak zaman dulu lebih bervariasi dan mengandung pesan-pesan pendidikan yang bermanfaat bagi perkembangan mental psikologis anak jika dibandingkan dengan lagu anak-anak masa kini. Sekarang kita lanjutkan pola pengembangan yang terakhir, yaitu sebab akibat. Pengembangan paragraf eksposisi dapat pula dinyatakan dengan mempergunakan sebab akibat. Dalam hal ini, sebab bisa bertindak sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangan. Di situ contohnya, pada tahun 2002, produksi padi turun 3,85%. Akibatnya, impor beras meningkat, diperkirakan menjadi 3,1 ton pada tahun 2003. Dari penjelasan Ibu tadi, dari pengertian ciri-ciri pola pengembangan, di sini sudah jelas toh? Kalau sudah, ada latihan tugas pertemuan ke-1. Silakan menjawab soal pilihan ganda yang terdapat pada Google Form. Jangan lupa kamu tuliskan nama, nomor absen, dan kelasnya. Sekian, terima kasih. Semoga tetap semangat dan sukses selalu meskipun di masa pandemi. Kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan di mana kita berada.